Halo water signs, Pisces, Cancer, Scorpio. Semoga kamu sehat-sehat ya. Kali ini aku mau membacakan untuk zodiak-zodiak kamu di water signs ya, elemen air, tentang kabar baik yang akan segera datang di akhir tahun ini. Jadi sebelum awal tahun ini aku sudah sempat buatkan ya, ada bacaan untuk per elemen. Nah sekarang aku mau update. Ada update apa, pesan dan energi untuk Sun, Moon, and Rising, Pisces, Cancer, Scorpio. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Jadi kalau kamu ingin lebih personal dan private, silakan book personal reading. Pisces, Cancer, Scorpio, kabar baik atau rezeki yang akan datang dalam waktu dekat. Kita lihat ada energi apa, kabar baik dan rezeki untuk water signs. Oke, sudah ada Ten of Wands. Kemudian ini Two of Swords terbalik ya. Dan ada Ace of Swords. Oke, aku merasakan water signs ini sudah cukup ya berusaha. Sudah bekerja keras selama kurang lebih setahun ini. Dan mungkin kamu belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Misalnya kamu punya resolusi untuk tahun ini gitu ya. Biasanya di akhir tahun lalu atau awal tahun ini, kita itu kan seperti punya harapan. Nah, di sini aku melihat mungkin ada sebagian besar yang merasakan udah capek banget, udah banyak usaha, banyak beban pula gitu ya, tapi kok belum kelihatan hasilnya. Akhirnya kamu tuh kayak galau, udah males mikir, males berusaha gitu ya. Kabar baiknya, kamu akan segera keluar dari kebingungan atau hal-hal yang bikin kamu galau, keluar dari beban gitu ya. Dan aku merasakan usaha kamu atau kerja keras kamu itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang menggembirakan. Mungkin hasilnya itu nggak langsung brek gitu ya, nggak langsung kelihatan besar. Tapi di beberapa waktu ini ya, kelihatannya kamu itu akan bisa keluar, mendobrak, melepaskan beban gitu ya. Segala sesuatunya itu akan lebih jelas. Jadi kamu sudah tidak galau lagi, sudah tidak bingung lagi, dan seperti mendapatkan pencerahan. Kayak pikiran kamu tuh terbuka gitu ya. Nah, jadi buat Pisces, Cancer, Scorpio yang sepanjang tahun ini merasa banyak beban, atau usaha kerasnya itu tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, kabar baiknya itu semua akan segera berakhir. Terutama pikiran-pikiran negatif ya. Karena aku merasakan ada sebagian dari kamu ini yang overthinking. Nah, overthinking itu bisa menambah beban dari yang semestinya gitu ya, dari yang realitanya. Kadang-kadang ya, memang beban itu ada, tapi karena kamu itu udah berpikir negatif, overthinking, itu jadi double rasa bebannya, rasa capeknya. Yang pertama ya, kabar baiknya kamu akan segera terlepas dari negative thinking, kamu akan bisa berpikir jernih, dan dari situ ya, itu seperti awal mula. Kamu akan bisa mendobrak segala sesuatu yang membebani kamu, yang menghalangi kamu, atau membuat pikiran kamu itu nggak bisa berpikir jernih, gitu ya. Memang aku merasakan ada sebagian kecil, ini pengaruh dari eksternal ya. Apakah itu dari persaingan, ada orang yang nggak suka sama kamu, atau kamu itu ada perasaan kecewa yang terus-menerus kamu pikirkan. Hal-hal seperti itu yang akan segera hilang. Ya, kabar baiknya kamu akan bisa berpikir secara normal lagi, dan beban-beban itu tentunya akan berakhir juga. Tapi sebelum berakhir, yang pertama adalah pikiran kamu akan jernih, beban itu tidak akan terasa berat seperti yang ada di pikiran kamu,
dan kamu bisa menyelesaikan beban itu satu persatu dengan pikiran yang lebih ringan, dan kamu tuh kayak bisa mengubah strategi juga. Yang aku lihat di sini memang ada cara-cara lama yang perlu diganti, dan kamu itu akan bisa menemukan gitu ya. Setelah pikiran kamu itu terbuka, pikiran kamu clear, maka kamu akan bisa, oh ternyata caranya tuh harus seperti ini. Ini lebih efektif, lebih efisien gitu ya. Lebih menghemat waktu, menghemat energi, kayak gitu. Jadi secara keseluruhan ya, kabar baiknya kamu akan terbebas dari overthinking, kemudian juga akan terbebas dari beban pikiran maupun beban fisik ya, beban memikirkan keuangan, karir, percintaan gitu. Di percintaan juga kamu akan bisa lebih light ya, lebih ringan menjalani hubungan dengan siapapun, apakah itu orang baru atau memang hubungan ini masih berlangsung gitu ya dengan pasangan kamu. Semuanya itu sudah bisa kamu jalani dengan perasaan enteng. Jadi nggak ada lagi ya negative thinking, prasangka, atau kayak perasaan dak-dikduk gitu ya. Dia ini jujur atau enggak, pasangan aku selingkuh atau enggak, atau dia mendekati aku tulus atau enggak. Nah, kamu akan sudah bisa menetralisir pikiran-pikiran yang menghantui kamu. Bukan berarti kamu kayak semuanya dianggap baik ya, tapi kamu sudah bisa membedakan dengan logika. Jadi pikiran kamu jernih, tentunya kamu bisa melihat segala sesuatunya dengan terang, dan di situ logika kamu bermain. Di sini aku tidak melihat kartu cups ya, jadi memang kamu benar-benar sudah bisa menggunakan logika dengan tepat, udah nggak baperan. Itu kabar baiknya ya untuk water signs. Karena water signs ini memang elemennya kan air ya, jadi memang sisi emosional itu lebih dominan. Tapi selamat untuk beberapa waktu ini, kabar baiknya kamu bisa menyeimbangkan itu. Jadi kamu lebih menggunakan logika dan juga bekerja dengan efisien gitu ya. Jadi nggak buang-buang energi, nggak buang-buang waktu. Oke, sekarang kita klarifikasi dengan Lenormand ya. Ada kabar baik atau rezeki apa dalam waktu dekat untuk water signs? Pisces, Cancer, Scorpio. Yang aku rasakan sih ya, kelihatannya pekerjaan kamu ya ada lili. Ini terkait karir, pekerjaan, atau usaha. Itu akan bisa kamu jalani dengan ringan. Jadi kayak kamu tuh udah tahu trik-triknya. Udah jago lah istilahnya gitu ya dalam menjalani segala sesuatunya. Udah punya shortcut juga gitu. Udah punya ya tips and trick gitu ya. Ya. Memang ini kebanyakan tentang karir ya. Wow. Aku merasakan kamu itu akan lebih engage gitu ya. Di sini benar-benar kamu itu berkomitmen penuh ya untuk membangun karir atau usaha kamu, dan segala sesuatunya itu sudah mulai lancar. Jadi mungkin di awal tahun sampai pertengahan itu kamu baru belajar, merintis, atau ada perubahan yang kamu itu perlu adaptasi dengan cepat. Nah, di menjelang akhir tahun ini kelihatannya kamu itu sudah mulai smooth gitu ya, sudah mulai lancar menjalani segala sesuatunya, dan kamu tuh punya kayak trik, punya kunci-kuncinya yang itu akan membantu kamu untuk jangka panjang. Aku juga merasakan ya, sebagian kecil ada yang memang apakah hubungannya berakhir, apakah itu percintaan atau di pekerjaan, usaha. Tapi berakhir ini bukan akhir yang menyedihkan. Jadi memang kamunya yang ya sudahlah kayaknya ini sudah tidak bisa diteruskan, tapi kamu sudah punya plan yang lain atau kamu sudah punya pekerjaan lain. Jadi misalnya kamu resign, kamu itu sudah ada pekerjaan baru, atau kalau kamu berhenti usahanya, kamu itu kayak mengambil waktu dulu ya untuk seperti review, kemudian ada ide-ide baru, kamu cari inspirasi. Nah, itu semacam short break. Jadi berhentinya bukan yang berhenti total. Mungkin kamu itu kayak apa aku harus pindah haluan, pindah platform, atau apa gitu ya. Jadi sampai akhir tahun ini kamu kayak
ya udah deh aku kayaknya take a break dulu untuk kemudian nanti comeback stronger gitu ya, kembali lagi ke usaha yang lama atau kayak menambah ide-ide baru atau bahkan kamu mungkin pindah bidang usaha, pindah tempat usaha gitu ya. Dan kamu itu tidak merasa ragu atau merasa was-was lagi. Mungkin selama ini kamu tuh kayak udah berniat ya untuk apakah pindah kerja atau pindah usaha, tapi masih ragu-ragu. Nah, kabar baiknya keraguan itu akan segera sirna. Keraguan itu akan menjadi keyakinan. Kamu akan lebih berani gitu ya. Dan kelihatannya ini cocok. Jadi apa yang kamu lakukan ke depan itu lebih cocok untuk kamu, terutama di pekerjaan dan usaha. Tapi aku juga merasakan ada soal percintaan, terutama mungkin ini yang punya relasi romantisme di dunia kerja. Ada yang punya kisah kasih dengan rekan kerja atau dengan mantan kolega gitu ya. Kelihatannya kamu itu sudah bisa berpikir dengan logika. Kalaupun melanjutkan hubungan ini, kelihatannya hubungannya akan membaik, bahkan akan serius ya, ke jenjang berikutnya. Kalau kamu mengakhiri, kamu akan menemukan hubungan lain yang lebih stabil, dan kemungkinan itu ya yang akan menjadi hubungan yang serius untuk kamu. Ini bagus banget, kabar baik yang sangat cocok ya untuk water signs, terutama menjelang akhir tahun. Karena akhir tahun itu kan biasanya kita itu waktunya untuk review, ada kaleidoskop, ada juga rapi-rapi, beberes gitu ya. Nah, biasanya kan beberes, rapi-rapi, review, itu bisa menimbulkan nostalgia, keingetan yang dulu-dulu. Biasanya kalau water signs bernostalgia itu kan bawaannya tuh kayak baper. Nah, kalau aku lihat di sini, justru kamu itu nostalgia yang nggak baper, tapi kayak mengambil poin-poinnya. Oh, ternyata dulu itu aku salahnya di sini. Oh, ternyata ini kayaknya lebih baik sekarang tuh begitu. Dan kamu itu akan bisa lebih berkomitmen ya dalam hal apapun, di pekerjaan, usaha, percintaan, kamu akan makin yakin, oh ini memang jalannya aku. Ini benar ya, karir yang perlu aku tekuni, perlu aku jalani. Usaha ini memang cocok untuk aku. Dan segala sesuatunya akan lebih baik daripada sebelumnya. Ada kepercayaan diri dan ada peluang yang terbuka, di mana di situ akan ada sesuatu yang berjalan jangka panjang. Kamu itu seperti bisa dibilang upgrade gitu ya. Ya, itu kata yang tepat ya. Kabar baiknya kamu itu akan upgrade, terutama di segi pemikiran. Kamu itu kayak bisa dibilang mungkin orang-orang tuh akan menganggap kamu tuh bright gitu ya. Oh, ternyata dia tuh cemerlang gitu ya. Dia tuh punya pemikiran yang luar biasa kayak gitu. Oke, sekarang kita tarik oracle advice ya. Ada pesan apa atau advice, clue tambahan untuk Pisces, Cancer, Scorpio terkait kabar baik dalam waktu dekat? Wow, entrepreneur. Ya, memang aku merasakan dari awal tuh energinya besar di usaha gitu ya. Jadi mungkin kamu yang pekerja kantoran, kalau ingin punya usaha sampingan, bisa mulai cari-cari ide, asalkan tidak mengganggu pekerjaan kamu gitu ya. Jadi kamu bisa membagi waktu dan tidak melanggar peraturan perusahaan. Yang aku rasakan untuk pengusaha ya, yang sudah merintis usaha atau memang berada di jalur bisnis, kelihatannya ini akan lebih baik ya, karena di sini ada ring dan di sini juga ada market. Kelihatannya kamu bisa menyenangkan pasar gitu ya. Kamu tuh bisa mulai peka gitu ya, maunya pasar itu seperti apa. Dan banyak customer yang loyal, klien-klien yang datang kembali ya. Jadi memang kamu sudah di jalur yang tepat. Jadi buat yang sudah berusaha keras, aku merasakan ini adalah jawabannya. Kabar baiknya dalam waktu dekat kamu akan bisa melihat hasilnya gitu ya. Kalau selama ini kamu kayak, kok ini hasilnya mana ya? Atau hasilnya kok cuma segini ya? Nggak usah khawatir ya, itu akan berubah.
Mudah-mudahan akan membaik ya, karena di sini kartunya bagus. Aku optimis ya, ini akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Walaupun itu tadi ya, nggak langsung brek gitu, nggak langsung kelihatan besar, tapi berangsur-angsur, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Oke, satu lagi ya. Ada advice apa atau clue tambahan untuk Pisces, Cancer, Scorpio terkait kabar baik dalam waktu dekat? Listen to your intuition. Ya. Jadi kepekaan kamu terhadap selera pasar gitu ya, selera customer kamu. Itu kayaknya kamu akan bisa lebih peka karena kamu sudah bisa berpikir jernih itu tadi ya. Dengan begitu kamu tuh kayak nggak terpengaruh oleh pikiran-pikiran negatif. Nah, dengan pikiran yang jernih, perasaan kamu juga jadi lebih tenang. Sehingga kepekaan kamu itu akan menjadi lebih tajam. Kamu kayak punya ide-ide yang baru, banyak produk atau jasa yang kamu keluarkan dengan cara baru atau apapun gitu ya, ada semacam terobosan-terobosan. Ada inovasi yang membuat kamu itu makin disukai pelanggan dan memperluas pasar kamu. Kalau di percintaan, aku di sini melihatnya kayaknya ya, kalau untuk single ya nikmati aja kesendirian kamu. Karena di sini kamu akan sibuk ya dengan membangun kemapanan diri kamu dulu. Kalau yang sudah berpasangan, aku melihatnya kamu itu nggak perlu memusingkan hal-hal sepele. Jadi aku melihatnya kamu itu perlu membangun kepercayaan terhadap pasangan. Jadi jangan dikit-dikit baper, jangan dikit-dikit curigaan. Kalau kamu itu care, ya memang harus care. Tapi nggak usah terlalu yang sampai posesif. Berikan kepercayaan sehingga kamu juga akan tenang gitu ya dalam menjalani aktivitas, dan pasangan kamu juga akan mudah-mudahan gitu ya, pasangan kamu itu akan menjaga kepercayaan yang kamu berikan. Biasanya seperti itu. Kalau dikasih kepercayaan dan keleluasaan, justru pasangan kita itu akan menjadi benar-benar hati-hati gitu ya. Mudah-mudahan pasangan kamu juga akan seperti itu ya. Jadi kalau dikasih kepercayaan, bukannya malah seenaknya, tapi benar-benar menjaga kepercayaan yang kamu berikan. Oke, water sign, semoga ini membantu. Dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.